Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di Kui Ngaji Ilmu Nahwu, yaitu kita melanjutkan pembahasan isim ghairu munsharif yang ketiga. Jadi kemarin yang pertama kemarinnya itu, yang kedua. Nah sekarang kita akan melanjutkan kajian isim ghairu munsharif atau kita sebut dengan al-mamnu' minas sharaf yang ketiga. Langsung saja next. Jadi kemarin juga kita sudah membahas yaitu yang mana isim ghairu munsharif yaitu dia ada kalanya mempunyai satu ilat dan ada kalanya mempunyai dengan dua ilat. Ma yumna'u minas sarf li'illataini sababaini. Yang pertama al-alamiyah wa ma'aha wahidun min sittati asya. Nah, ini kemarin isim ghairu munsharif yang kedua kita sudah bahas di situ. Nah, sekarang kita akan mau membahas yaitu isim ghairu munsharif yang ilatnya yaitu berupa wasfiyah kemudian bersamaan dengan salah satu tiga bentuk yang kemarin juga sudah disebutkan. Jadi langsung saja. Yang pertama yaitu yang elatnya berupa wasfiyah. Di sini bersamaan dengan ziyadah alif nun. Yaitu seperti contoh farhan, syab'an, ghadban, dan atsyan. Nah, farhan ini merupakan sifat, ya, sifat farhan itu sifat bahagia, syab'an sifat kenyang, ghadban marah, atsyan itu haus, ya. Nah, di sini merupakan sifat kemudian yaitu terdapat tambahan alif dan nun. Maka ketika misal teman-teman menemukan lafaz seperti ini itu berupa sifat kemudian ada tambahan alif dan nun, maka otomatis itu disebut dengan isim ghairu munsharif. Ya. Next, kemudian apalagi? Yang kedua, ya ada tiga model ya teman-teman ya untuk sifat di sini. Yang kedua yaitu al-wasfiyah ma'a wazan fi'il, yaitu sifat yang mengikuti wazan af'ala. Nah, di sini yang pertama yaitu ada yang berupa warna alwan seperti apa? Ahmar merah, akhdar hijau, abyad putih, asfar kuning, aswad hitam. Nah, ini disebut dengan isim ghairu munsharif dengan dua ilat yaitu berupa sifat dan wazan fi'il. Wazan fi'ilnya af'ala ya, akroma, kayak gitu. Ada juga yang kalau misal yang ini alwan, ada juga yang bersifat uyub yaitu cacat ya. Ada a'raj itu pincang, ahwal, a'war itu buta sebelah ya. Ada a'mas, ada abros itu lepra, akro itu botak. Nah, semuanya ya inilah cacat gitu. Kemudian ada isim tafdil, ahsana, aktsara, afdala, ajmala, a'zama, akroma. Nah, semuanya ini disebut dengan wasfiyah, disebut dengan isim ghairu munsharif dengan dua ilat yaitu wasfiyah dan wazan fi'il yang mengikuti wazan af'ala. Itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu wasfiyah ma'al adl, yaitu sifat bersamaan dengan adl. Yaitu aima ja'a ala wazni fu'al, yaitu lafad yang mengikuti wazan fu'al seperti lafad ukhor. Nah, di sini maja'a ala wazni fu'al. Tapi ada juga ya yang mengikuti wazan fu'al dan maf'al. Nah, di dalam jumlah dari hitungan 1 sampai 10 entar. Jadi hitungan dari 1 sampai 10 itu mengikuti wazan fu'al dan maf'alun. Seperti contoh di sini uhad wa mauhad, suna wa masna wa sulas wa maslas, ruba wa marba. Jadi sini uhad itu 1 1, wahid wahid, wa mauhad 1 1 sama, suna
dua-dua, isnen. Wa masna isnen secara arti. Makanya ketika di dalam Al-Quran kan masna wa sulasa wa ruba, maka itu mempunyai arti masna itu dua-dua. Ada yang mengartikan kayak gitu. Masna wa sulasa berarti tiga-tiga. Ini sulasa. Nah, ini disebut dengan isim ghairu munsharif yang mempunyai dua ilat, yaitu wasfiyah, itu bersamaan dengan adl. Oke, kemudian sekarang i'rab al-mamnu' minas syaraf. Apa sih i'rabnya isim ghairu munsharif itu? Nah, isim ghairu munsharif i'rabnya yurfa'u bid-dhammah wa yunsabu wa yujarru bil fathah. Jadi isim ghairu munsharif atau al-mamnu' minas syaraf yaitu alamat rofaknya dengan dhammah, nasab dan jarnya dia menggunakan fathah ya. Nah, misal contoh di sini sholaitu fi masajida. Sholaitu salat sapa ingsun fi masajida. Ing dalam piro-piro masjid. Nah, di sini masajida kita sebut dengan isim ghairu munsharif yang mana dia di sini mempunyai satu alat, yaitu apa? Sighat muntahal jumu. Ya. Di sini berarti masajidanya isim majrur wa alamat jarnya itu dengan harokat fathah karena apa? Mamnu'u minas syaraf. Yaitu karena tercegah dari dibacanya tanwin atau kita sebut karena isim ghairu munsharif. Kemudian ada contoh lain, zahabtu ila hadaiqa katsiratin. Nah, saya pergi ke taman-taman yang banyak. Ya, ila hadaiqa katsiratin. Nah, hadaiqa di sini kita sebut dengan isim ghairu munsharif yang alamat jarnya dia menggunakan harokat fathah. Nah, kemudian coba teman-teman perhatikan ada lafadz katsiratin. Kenapa sih katsiratin di sini dibacanya kasroh atau jar? Nah, karena di sini katsiro itu kita sebut sebagai na'at. Na'at dia harus mengikuti kepada man'utnya di dalam hal ya. Jadi ntar hadaiqo ini halnya dia itu jar ya. Halnya itu jar. Tapi alamat jarnya itu berupa harokat fathah. Nah, sedangkan na'at mengikuti kepada man'utnya dalam segi halnya bukan mengikuti dalam alamatnya. Makanya katsiratin karena hadaik di sini yaitu halnya itu jar ya. Karena kenapa jar? Karena kemasukan huruf jar ila. Ila hadaiqa katsiratin. Dhahabtu ila hadaiqa katsiratin. Next. Nah, di sini pembahasan yang terakhir. Jadi yusrafu al-mamnu'u minas sarf fayujarru bil kasrati fi halataini. Jadi isim ghairu munsharif itu boleh, bukan boleh ya, diberi tanwin. Fayujarru bil kasrah. Kemudian isim ghairu munsharif juga alamat jarnya menggunakan kasroh dalam dua hal ya. Isim ghairu munsharif boleh ditanwin dan isim ghairu munsharif juga boleh dibaca kasroh dalam dua hal. Yang pertama inda khalashu al. Jadi isim ghairu munsharif ketika kemasukan al, maka isim ghairu munsharif boleh dibaca kasroh ya. Harus dibaca kasroh atau dibaca kasroh. Saya misal contoh di sini zahabtu ilal hadaiqi. Nah, hadaik contoh yang pertama dia tidak ada al. Tapi ketika misal kemasukan al, maka membacanya ilal hadaik. Ini ada tambahan, ada alnya di sini. Berarti zahabtu ilal hadaiqi al-ba'idah. Saya pergi ke taman yang jauh. Kemudian yang kedua, in udif. Nah, ketika isim ghairu munsharif itu disandarkan kepada kalimat lain atau dimudofkan ya. Contoh misal di sini zahabtu ila hadaiqil azhari. Saya pergi ke taman bunga. Nah, jadi hadaik di sini yaitu diidofatkan kepada kalimat lain. Nah, jadi dua poin di sini yang merubah
i'rabnya isim ghairu munsharif yang tadinya tidak boleh, yaitu dibaca kasroh dan diberi tanwin, tapi ketika misal kemasukan al atau diidofatkan dengan kalimat lain, maka isim ghairu munsharif boleh dibaca kasroh dan boleh diberi tanwin. Makanya di sini ntar hadaik di sini yaitu berupa isim majrur dan alamat jarnya yaitu kasroh di sini. Mungkin ada tambahan kalau misal di dalam niat puasa itu kan nawaitu sama ghodi an ada ifati syahri Ramadhana. Nah, Ramadhana di sini kalau misal kita bacanya waqaf, maka kita berhenti ya dibaca fathah Ramadhana. Tapi kalau misal kita bacanya wasol, berarti bacanya Ramadhani hadhihi sanati. Itu dibaca kasroh ketika diidofatkan kepada hadhihi sana. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.